Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama pada momen yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya, dimasukkan surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Ma'asyiral muslimin, meningkatkan ketakwaan kita dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam kitabnya diwajibkan mengikuti taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada kita tentang hari kiamat. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanda-tanda kiamat agar kita bersiap-siap, agar kita mempersiapkan diri dan mental ibadah kita, agar kita tidak sampai datang kiamat sedangkan amal ibadah kita masih banyak yang perlu dilengkapi. Salat kita masih bolong-bolong, puasa kita masih banyak yang berkodok, maksiat kita masih jalan terus. Karena itu di dalam Al-Quran diilustrasikan manusia semuanya bertanya-tanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi
la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka wahai Muhammad bertanya-tanya kepadamu tentang hari kiamat. Mereka ingin tahu kapan hari kiamat. Katakan wahai Nabi Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan kapan hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak akan diterangkan kapan waktunya kecuali Allah sendiri yang menerangkan. Dalam ayat yang lain mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Untuk apa kalian bertanya-tanya soal waktunya? Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat. Karena itu kita bersiap menghadapi hari kiamat tidaklah lain karena kita diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika hari kiamat datang tidak ada amalan apapun yang akan diterima. Salat kita, ibadah kita tidak akan diterima lagi ketika sudah datang hari kiamat. Namun hari kiamat perlu untuk diketahui bahwasanya hari kiamat ada kalanya hari kiamat yang besar, tanda-tanda kiamat yang besar. Ada kalanya tanda-tanda kiamat yang kecil. Diilustrasikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia seluruhnya hari di mana mereka bertanggung jawab dihisab amal perbuatannya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka dalam keadaan lalai. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hari kiamat pasti akan dekat, pasti telah dekat. Dalam ayat yang lain mengatakan iqtarabat lin-nasi hisab, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah retak bulan. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketakutan, juga khawatir. Andai kata datang kiamat sedangkan mereka banyak tanggungan-tanggungan yang belum diselesaikan. Karena itu, ketika datang seorang Arabi bertanya mata saat kapan hari kiamat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawabnya, ma'aqtalah. Tidak penting ditanyakan kapan hari kiamat, karena kiamat bukan persoalan ketika kita tahu waktunya kita maksiat kapanpun bisa, namun ketika mendekati kiamat kita nanti bisa beribadah. Bukan seperti itu. Ibadah bukan persoalan seperti pertandingan, tapi siapapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal, maka dia telah terjadi kiamat untuknya. Apa fungsinya kita mengetahui kapan waktunya kiamat jika kita meninggal besok hari? Andai kata kiamat masih terjadi 40 hari, kita meninggalnya 10 hari ke depan, maka tidak ada fungsinya itu kecuali kita meninggal. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang Arabi ini, ma'aqtalah. Apa urusannya kamu mengetahui hari kiamat kapan, tapi justru apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Orang ini menjawab, ma'aqtalaha bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak menyiapkan wahai Rasul untuk menghadapi kiamat dengan salat yang panjang,
dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dan juga dengan melimpahnya sedekah. Namun aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban seorang Arabi ini, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang engkau cintai. Sehingga ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika mereka telah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Jika seorang di antara kalian meninggal, maka telah terjadi kiamat untuknya. Kapanpun kiamat terjadi. Namun ketika kita meninggal sebelumnya, tidak ada fungsinya kita mengetahui batas waktu kapan munculnya kiamat. Karena ketika seorang meninggal, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Jika seorang ibnu Adam, anak cucu Adam meninggal, amal perbuatannya tidak akan dihitung kembali. Salat yang ditinggalkan tidak bisa diqadha lagi. Dia diberikan catatan dia meninggalkan salat. Hutang yang belum dibayarkan diberikan catatan seorang tidak menunaikan kewajibannya. Puasa yang belum diqadha ditinggalkan, belum diqadha, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meninggalkan kewajiban agama. Kita menzalimi seseorang, tapi kita belum meminta ridho kepadanya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal, orang ini menzalimi sesamanya, belum meminta maaf. Mencuri, apapun itu perbuatan dosa yang kita lakukan, ada hisabnya sebelum kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kalau terkait itu ibadah, perlu untuk diganti, perlu untuk diqadha. Namun maksiat, pelanggaran yang terkait dengan hak-hak adami, haknya manusia, tetangga kita, saudara kita, teman kita, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita meminta ridha mereka yang kita zalimi. Karena itu marilah kita introspeksi diri. Kapanpun kiamat itu tidaklah penting bagi kita, tapi yang paling penting adalah apa persiapan kita menghadapi kiamat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.